Gimana gimana? Hari Rabu mau Rabu lagi. Berapa hari sudah? Seminggu. Seminggu. Keren. Emang khusus mendaki? Mendaki. Saya belum pernah mendaki ke sana loh. Olahraga. Iya, bukan olahraga lagi namanya. Refreshing, ya olahraga luar biasa. Tapi Gunung Batur udah pernah naik belum? Belum. Baru Rinjani aja sih. Di Gunung Batur pernah harus. Bali itu. Ya di sini. Itu Kalau pendakian juga. Pendakian juga. Saya Gunung Batur pernah. Tinggi berapa? Enggak sih terlalu tinggi. Sampai 2000. Perjalanan berapa lama itu puncak? Enggak, paling berapa jam aja. Rinjani berapa jam? Banyak jam. Sehari. Hah? Sehari. Berangkatnya? Sehari nggak cukup. Sehari nggak cukup. Naiknya jam berapa, Mas? Naiknya itu pagi sampai Pelawakan aja udah maghrib, habis maghrib itu. Kan 2 malam. 2 malam. Turun itu dari pagi jam 7 sampai maghrib. 10 jam. Luar biasa. Berberapa? Berempat saja. Berlima sama teman Lombok. Mana lagi? Oh, teman Lombok. Iya. Berarti memang dari Jogja ya? Iya, dari Jogja langsung ke sana memang Gunung Kidul memang pengen mendaki. Saya pernah ke Gunung Kidul. Mana? Nyari ini saya, nyari apa? Walang. Oh. Saya nyari walang ke sana. Sampai ke pantai itu saya main pantai apa namanya itu dipikir-pikir itu semua. Banyak itu. Itu tak masukin dah. Tahun berapa? Enggak terlalu lama sih. Baru 4 tahunan kayaknya. 4 tahun 5 tahun itu. Enggak lama itu, baru 4 tahun kalau nggak salah itu. Saya berdiri The Mac aja baru 5 tahun. 5 tahun lah anggapnya ya. Jadi waktu itu saya ke Banjar. Ke Banjar main dulu ke sana. Gunung Kidul. Mumpung ada teman. Sekitar pantai banyak bonsai kanan kiri. Ya, udah keren ya. Pantai juga keren, bagus. Enggak, maksudnya budidaya itu kanan kiri banyak. Iya kan memang kita anjurkan untuk nanam-nanam sendiri pinggir-pinggir itu. Bagus pantainya. Iya. Terus gimana nih? Apa kita perlu diskusikan nih? Nah, untuk ngembangan sudah bonsai ikut, Mas? Maksudnya? Udah ngembangkan bonsai, udah banyak. Lumayan. Yang paling banyak siapa punya nih? Ini paling banyak ini. Ribuan, Pak. Ribuan, Mas? Iya. Bonsai apa aja? Ya, Sianci, Okianti, Anting Putri, Waru. Iya. Silver, Gimeng. Banyak ya? Ukuran apa nih? Ukuran cari size The Mac? Size apa? Paling banyak small. Oh, small ya? Itu udah ketemunya size The Mac lah ya? Tapi semua sih, maksudnya yang ekspresi ada yang gede, ada yang kecil, ada semua ada. Iya. Tapi kalau di program itu harus benar-benar ini loh, Mas, harus benar-benar terarah. Ya. Insya Allah. Terkonsep. Iya. Nah, kalau itu enggak nemu, nanti kasihan dulu. Iya, betul. Lama-lama ditunggu, tapi makanya kita juga ada tahapannya. Maksudnya memang yang beberapa lan ini belum sampai selesai pengangkatan atau gimana, yang lain udah pembesaran aja sampai kapanpun gitu. Oh gitu. Sampai 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Oh jangan, harus jelas nih. Enggak, iya maksudnya kan saking banyaknya tuh, ya. Jadi kita harus tahu juga kemampuan ngerjain pohon itu. Iya, yang ngerjain siapa? Beda-beda. Oh beda-beda, di coupling-coupling ini. Maksudnya kalau yang biasa-biasa saya sendiri sama teman-teman bertujuh. Nah yang agak mendingan ya ada trainer di Jogja yang pilihan Pak Rudi Fluid Jakarta itu. Oh Pak Rudi Fluid, iya. Yang pilih-pilihan. Ya harus berani dong, yang teman-teman harus berani. Ada yang ini, Ifri begini. Apa yang bisa pada bantu nih main ke sini? Diskusi apa nih hari ini deh? Ayo nih sambil ngobrol. Apa diskusinya? Apa yang pemula semua soalnya ini. Jangan, semua pemula, Mas. Jadi ini ya kita main kemana-mana untuk belajar. Ini mulai kita diskusi. Apa bisa dibantu diskusiin aja, nak? Biar ada kenang-kenangan loh. Kalau studio suka-suka nanti nggak ada kenangan gimana ceritanya, Mas G. Iya. Siapa jenang lengkap, Mas? Nurholis. Mas Nurholis. Saya Suryo. Mas Suryo. Panggilnya siapa? Saya Mas Nur ya? Nur ya. Mas Nur aja ya. Bekennya nama Mas Nur aja ya. Gimana Mas Nur? Apa bisa dibantu? Tapi pertama-tama pada ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah bisa datang ke studio suka-suka ya.
Sama-sama. Inilah studi ini mah kecil mungil. Pak Ade juga udah meluangkan waktu nih kita. Sih. Jadi bagaimana saya edukasinya ke teman begini, bahwa main bonsai itu tidak mesti harus punya lahan luas, Iya. besar gitu loh. Jadi dengan lahan sekecil ini mampu juga merawat sampai ratusan pohon. Kan begitu. Iya. Jadi artinya apa? Tidak mengendorkan peminat yang punya lahan sempit lah. Iya. Apalagi kalau program The Mac ini memang kita kembangkan untuk kaum milenial. Jadi dengan sesempit apapun lahan itu tetap bisa bermain bonsai. Iya. Yang penting kan konsepnya. Iya. Nah, nanti sarinya sebenarnya kalau kita di The Mac nih Mas, buka pasar sebenarnya. Iya, iya. Jadi kenapa kita kembangkan The Max ini? Karena hanya The Max yang bisa mengembangkan pasar itu dalam konteks pemilahan gitu loh. Nah, makanya petani sekarang kan di The Max itu kan ada kelompok tani. Kelompok taninya. Maksudnya tujuannya itu ya biar petani itu budidaya terarah gitu loh. Iya, iya. Jadi kan tidak semua tahu tentang paham itu, tapi dengan Iya. adanya kelompok tani saya rasa mereka lebih terarah. Iya. Karena apa yang dibudidayakan, apa yang maksud tujuannya terarah gitu. Iya. Contoh, di The Max itu ada kelas apa aja sekarang kan gitu. Iya, iya. Nah, itu sebenarnya buka pasar. Oh, udah ukuran Bali Mas sekarang. Iya. Bali itu bawah 5 cm. Iya, iya. Oh, jadi yang bisa desain Bali ya buat Bali dia. Oh. Gitu loh. Jadi ada pasar sendiri ini. Iya, iya. Bawah 5 cm. Ya. Bali. Jadi kalau mau buat sito 10 cm ke bawah. Iya, iya. Ada pasar sendiri dia. Kenapa? Karena kita buatin ruang itu kontes sendiri dia. Ada piala-piala sendiri. Jadi petani itu nggak asal apa Mas budidaya asal Iya, iya, enggak. iya. Targetnya nih gimana Ada dikejar. tujuannya jelas lah Jadi ya. jelas. Artinya kalau tujuannya udah jelas, artinya kan harapan Pak D kan orang bermain bonsai itu tidak kecewa. Iya. Gitu loh, tidak kecewa, tidak putus harapan. Gitu. Oh Iya, ternyata iya. ada pasar sendiri. Ada wadahnya. Ya, jadi sama dengan ini. Ekstrim gitu loh. Kalau ekstrim bahasa kita di The Max itu kan meliuk di atas batu segala macam ya, ada keringan apa. Nah, jadi di sini punya pasar sendiri juga dia. Karena ada kelas sendiri. Jadi tujuannya bonsai ini bukan hanya hobi, tapi UMKM juga. Karena kan banyak teman-teman sekarang di petani itu menggantungkan hidupnya di bonsai. Iya. Banyak gitu loh. Tapi arahan kita ke depannya, harapan pada itu ya masyarakat itu lebih antusias. Iya. Jadi pelan-pelan meninggalkan untuk mendongkel. Lebih dominannya ke budidaya. Kayak gitu Mas Nur ya? Iya. Apa yang bisa saya bantu Mas Nur? Banyak. Gimana nih? Mumpung di sini kita diskusi buat teman-teman semua ya. Jadi pada kedatangan tamu dari asli mana Mas? Gunung Kidul. Gunung Kidul. Gunung Kidul ya. Itu kan tempat yang strategis luar biasa di sana itu. Saya cari walang ke sana Mas. Iya. Kriek tuh Ke rumah makanan. saya aja udah ada tuh. Apa? Walang nggak perlu nyari-nyari kemana-mana. Oh gitu ya. Oh di kebun udah luas ya. Berapa hektar kebunnya nih? Enggak, di rumah aja Mas, itu walang udah ada kiloan walang. Oh, gimana Mas terkait program IPREK terutama gimana? Ini kebetulan ada di Pasar Muni. Apa yang perlu ditanya nih? Ada yang ditanya? Kalau Yo, bagi tips? sebenarnya lebih ke butuh banyak penjelasan apapun itu loh. Apa Karena itu? pemula, benar-benar pemula. Iya, ya kan perlu ada pertanyaan. Pak Sampian kan sudah sedikit tidaknya terjun apa yang ditanyain Pak D, kendalanya apa, permasalahan. Iya. Jadi teman-teman setiap kunjung ke studio itu kan, nah kebetulan jenisnya hampir ada sih saya bilang, satu-satu yang ngetren lah ya. Kayak Ipre, Waru ada, Sancang, Iya. Wahong juga ada, Ante Putri ada, Kingkit ada. Nah yang ditanya mau program apanya nih? Ke Ipre dulu. Boleh, boleh. Apanya? Ya, yang ditanya apanya? Mas Nur nanya apa ini? Bingung karena kan memang belum bisa tau benar-benar pemula. Jadi apa yang mau ditanya itu nek udah yang kayak gini. Oh, kalau gitu pada tanya balik dulu. Hmm. Mas Nur tujuannya main bonsai untuk apa sebenarnya? Awalnya seneng Terus? ya udah nanam aja gitu. Hmm. Kebetulan kan banyak minta bantuan temen. Hmm. Nah, nanam lagi aja karena wah jangan sampai nganggur nih teman-teman nih karena udah ngikutin terus kan gitu. Nggak targetnya. Mas Nur kan pelihara bonsai itu tidak mesti harus senang tuh banyak begitu. Iya, iya. Ujung-ujungnya kalau bonsai terlalu banyak, Mas terbangkalai Ya ujung-ujungnya. nggak banyak banget lah. Itu dah. Masih terus. Ujung terbangkalai kan. Karena kan itu kalau pohon tuh banyak kan perlu modal besar nih. Iya. Apalagi yang mengerjakan. Tapi Contoh kan- kecil lah. Kalau si Hoki Anti kan memang pembesaran lah. Jadi kan Iya.
udah biarin aja 15 tahun, 20 tahun memang untuk jangka panjang. Kalau untuk Shanti sama yang penting basicnya kita udah bagus dari awal gitu. Oh Kalau iya. untuk Shanti sama Hokianti. Cuman untuk Waru kita small aja sih. Waru, Iya. Anting Putri, small bikin. Bikin kecil emang Mas ya. Kecuali Iprek ya, nah Iprek medium mungkin sampai L tuh. Gini-gini lah rata-rata. Dapat Besar ya. lumayan. Ya bagus lah. Mau dikembangkan besar-besar. Masih inti poinnya kan itu kesabaran. Iya. Harus intent kita perawatan. Kalau Sendigi di sana gimana? Sendigi. Nah ini 100% Sandigi. Nah gimana Mas Sendigi? 100% Apa yang mau Sandigi. ditanya Pak tentang? Ini mumpung ada Sendigi nih. Tentang ini. Apa Mas? Musim hujan. Ada gimana? Pengaruh. Pengaruh. Pengaruh sama Pengaruh sekali. sama. Ya, jadi kalau Sendigi itu pada berbagi ya. Kalau Sendigi itu banyak jenis, Mas. Banyak jenis, artinya jenis dalam kategori kehidupannya ya. Jadi masing-masing daerah itu punya kehidupan sendiri-sendiri. Artinya karakter sendiri-sendiri dia. Contoh, kalau kita mengenal Sendigi kan ada dua sebenarnya. Batu dan pasir. Nah, apa bedanya Pak De? Pasti gitu ya? Ya kebetulan Pak De udah rawat Sendigi ini puluhan tahun kan. Jadi tahu kelemahan dan kelebihannya. Kelebihannya batu itu lebih awet. Maksudnya? Lebih awet dia. Batu. Nah, contoh ini. Nah, ini sedikit tumbuh di batu nih. Ya. Ini lebih awet ya, Mas. Daya tahan kehidupannya. Pak De pernah ngambil pohon yang pasir. Pasir bukan tidak bagus. Tergantung perawatan juga, tapi lebih simpel, lebih apa ya, lebih gampang yang ada batu. Jadi untuk mati ranting tuh lebih awet dia. Kecil kemungkinannya. Ya, ada sih tapi awet. Kalau pasir tuh Pak De bukan mati ranting, sudah mati cabang. Mukul dia. Ya kayak contoh gini, Mas. Ini pasir nih. Ya, nih. Nah, kalau Manang ini sama ini kan jauh sekali beda kan? Iya. Jauh lebih rapat, lebih. Ini baru di pruning semua nih, habis cukur semua nih. Nah, jadi lebih rapat, lebih padat gitu loh. Kalau Saya Sendigi. itu kan main Sandigi dari budidaya, Pak. Oke, budidaya sih. Terus Nah, kayak ini. ya, tak bikin on the rock. Juga dari cangkok, dari semua biji dan lain-lain. Terus tak bikin on the rock. Ya. Itu kan kendalanya kalau musim hujan. Kusem dan lain-lain itu. Tahu. Sekarang ini dulu. Mas, bibitnya untuk budidaya ini yang gimana jenisnya diambil? Dari mana asalnya? Awalnya dari Madura. Bibit itu. Kan macam-macam. Nggak, bisa nggak disebutkan? Jenis daunnya kayak apa di sini? Ini kan banyak nih variannya. Bisa ya contohnya lihat. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Hampir seperti ini. Hampir ya? Hampir. Agak bulat daunnya? Bulat, agak besar? Agak besar. Tapi nggak gede banget. Ya, tahu. Tapi rapat. Rapat sekali. Kalau dapat yang memang rapat. Jadi yang kecil contoh seperti ini kalau dapat bibitnya. Ya. Di belakang itu bagus tuh Mas, rapat ini juga ya. Ini rapat juga nih. Jadi lancip dia, agak lancip gini. Tapi nggak terlalu lancip Mas. Dia agak bukan terlalu lancip, kayak gini lah contohnya seperti ini. Ini rapat sekali daunnya. Itu ada beberapa yang sudah rapat juga. Ya betul. Tapi diisi batu ya? Apa? Diisi batu. Saya bikin programnya. Keren ya, bagus. Jadi kendalanya kalau hujan itu biasanya kalau Sendigi menguning itu antara dua faktor, Mas. Pertama karena medianya penuh atau akarnya banyak. Akarnya mediannya. Udah banyak ya, kena hujan otomatis pengaruh ke daun. Jadi zat asam itu mengendap di akar itu. Yang kedua ada keterlambatan penyiraman. Itu. Tetapi kalau musim hujan ada risiko begitu. Memang. Ya, tabah aja dan sabar aja. itu. Tabah. Mas, tolong mikrofonnya. Itu. Tabah dan sabar aja gitu loh. Coba Mas, biar lebih suara. Itu kalau Sendigi. Ada yang lain ditanya? Jadi saya kan ada yang budidaya cangkok, ada yang semai biji. Dan dari hasil semai biji itu ternyata bermutasi. Maksudnya? Misalkan saya nyemai dari ini. Ya. 100 misalkan. 100 polybag lah boleh dikata. Beda ada jenisnya ya? Iya. Ternyata mutasi atau silang dengan pohon lain.
Lebih bagus tuh kalau selama saya proses, masih program dan budaya juga, mending cangkok. Cangkok ya? Ya bener. Kalau mending cangkok. Karena aman, nggak Ya. bermutasi gitu. Mending cangkok, sampan pilih yang terbaik, daunnya dan cangkok. Dan usahakan kalau sendigi itu karena karakter dari awal sudah tua. Ya. Lintir aja, bentuk aja. Jadi setelah itu rawat, main potong aja juga, main tahapan. Jangan takut motong. Ya, ya. Jangan takut motong karena kan tergantung targetnya. Mas sekarang itu targetnya mau buat ukuran berapa, harus jelas. Iya. Kenapa pada bicara ukuran, kembali ke pasar. Gitu loh. Jangan sampai pada nggak mau, ya cukup lah pada jadi korban lah. Pada cukup yang banyak ini ya. Tapi nggak mau, sama dengan bicara pasar. Memang kalau kita bicara pasar tuh mas, orang pasti laku. Belum tentu. Gitu loh. Kecewa tuh ada nggak di depan? Iya. Pasti di belakang kan. Kalau ukuran medium kebanyakan punya saya. Medium. Medium segini lah. Kalau ukuran medium bagus mas, cuman kesannya kalau budidaya tuh dipaksakan. Iya. Ujung-ujungnya proporsinya nggak dapat. Ya. Akhirnya ringkih pohonnya. Contoh ya kayak mana yang pada bilang ya. Kayak ringkih dia lah. Bahasanya ringkih itu, paham kan maksud pada bahasa ringkih itu? Nah kayak begini-gini lah jadinya dia. Oh. Kayak gini-gini lah mas, panjang-panjang begitu. Iya, iya, iya. Nah jadi kalau kita kalahnya di sana proporsinya nggak dapat. Kalau buat yang ukuran medium. Kalau kita budidaya ya, bisa sih tapi lama. Lama ya. Nah sekarang pada tanya nih, kembali kayak Mas Nur tadi, tujuan menurut saya itu untuk apa sekarang? Memang hobi, tapi arahnya ke Ya akhirnya ke arah UMKM kan. Iya. Nah inilah pentingnya ada program yang jelas yang ditempuh. Oh Pak De, saya mau buat ikut aturan apa? Ikut aturan kontesnya The Max. Biasa punya pasar. Oh yang mau buat seberapa? Saya buat situ ada yang 10 cm. Oh saya buat Bali. Seberapa batangnya enak? Nah contoh seperti ini mas. Nah jadi kita contoh lah sekarang ya. Nah ini kan kecil nih, 15 cm ini. Iya. Berarti kan kita cukup membuat batang seperti ini. Iya, iya, iya. Sebesar ini. Dan kita tekuk semaunya kita. Arahnya kemana. Kalau konsep ini kan buncin ya. Iya. Ya. Ini dipres juga masih kecil ya. Nah jadi pohon segini itu udah punya pasar sendiri dia. Jadi target ini buncin gayanya. Buncin karakternya tua. Tumbuh di atas batu. Udah penempatan mahkota pertama di sini, kedua yang di sini. Jadi konsepnya jelas. Makanya kepada bilang di petani itu harus jelas konsepnya. Kita mau desain apa dulu. Mau bikin medium. Nah, kadang kan banyak teman gini. Oh Pak saya seneng. Oh saya hobi. Awalnya memang semua begitu. Tapi endingnya enggak. Kenapa dia bilang itu? Mungkin teman-teman perlu tahu kenapa lahirnya bisa ada The Max. Kenapa Pak De gember seperti itu. Karena saya tidak mau masyarakat saya yang budidaya kecewa. Iya, ada. Cuman kadang masih ada yang bengkung, bahasa Bali itu bengkung mas. Ngeyel gitu loh. Asal senang, tapi ujung-ujungnya bingung jual tuh enggak. Makanya kalau di bonsai itu ada konsep yang tepat. Nggak ada bonsai nggak laku mas. Iya. Nggak disampaikan. Apalagi desainnya petarung. Karena di bonsai itu kan simpel, udah dijelaskan. Contoh ya, di bonsai itu ada 3 aliran. Natural. Kalau saya konsepnya simpel ya, natural itu formal informal lah bahasanya kan. Kalau surrealis tumbuh di atas batu. Ekspresionis ya, ekspresionis berbatang banyak. Nah kembali dikolaborasikan. Nah setelah surrealis nih konsep apa yang diterapkan? Sama ini kan surrealis nih. Ya. Pohon tumbuh di atas batu. Ya. Oh saya buat bunyin Pak De. Konsep bunyin itu kayak apa? Harus jelas. Mahkotanya di sini utamanya. Ini mahkota tipis-tipis lah. Ya. Ya. Jadi yang kecil alur keduanya itu. Jadi konsepnya kalau kontes dia mampu bersaing. Gitu. Konsepnya jelas gitu. Jelas konsepnya. Jadi ini pohon surrealis, pohon tumbuh di atas batu. Konsep pohonnya buncin. Ya, ya. Gitu loh. Ya. Tapi kalau desain pohon nanti nggak jelas kan kasihan. Ya. Arahnya udah dibawa kemana? Nah saya mau buat ekspresionis nih berbatang banyak. Ya grouping kayak contoh seperti itu. Nah jadi berbatang banyak dia. Nah, kayak ini contoh nih, ini bahan saya ada satu nih grouping nih. Udah dapat bahan. Nah ini nih mas. Ini kan grouping nih. Ya. Kalau bahasanya ngerap, grouping itu kan banyak batang. Apa yang harus saya lakukan gitu loh. Ya. Kalau bicara grouping, ekspresionis itu batang lebih pada 1. Berarti berapa batang segitu saya buat mahkota. Itu konsep. Ya. Nanti maksudnya? Maksud. Kalau berbatang banyak buat 1 mahkota, nggak ada yang nanya pohonnya. Dan sudah di luar konsep. Bukan salah, di luar konsep. Luar konsep. Penjurian kalau juri menilai, oh ini konsepnya kurang tepat. Karena
bermahkota tunggal itu. Benar, jadi harus berbanyak mahkota. Dan setelah banyak mahkota itu, bentuknya seperti apa? Ya usahakan singsang dia. Apa tujuannya singsang itu? Biar sama-sama mahkota itu gak benturan. Ya. Gak saling Terpisah tindih. gitu. Nah, jadi saling. Jadi kalau kita mandang tuh enak. Seperti itu. Nah, contoh kayak inilah kita buat. Berapa mahkota nih banyak. Ini habis pruning cukup. Seperti itu. Ya, ya. Itu maksudnya. Sama dengan ini. Ini berapa sekarang? 1, 2, ini semi mahkota. Semi mahkota. Tuh. Jadi harus jelas. Kalau tidak jelas itu, ya nanti jangan sampai ada kekecewaan. Memang harap, oh saya mau buatnya yang besar ini dari program. Kalau menurut Pak De susah nutupnya. Bisa, tetapi terlalu lebay dia, terlalu tidak sesuai proporsinya, nggak kekar pohonnya dulu. Iya. Maka lebih baik pilihnya di mana? Mau milih di Bali? Jangan bilang gampang Mas buat pohon Bali itu. Bawa 5 cm pohon kita Mas, buat. justru sulit. Nah, kedua buat situ berat, jangan salah. Nah, hebatnya lagi sekarang di The Max itu kemarin pecah rekor kita situ udah laku 100 juta. Itu bukan bohong, itu realita. Situ. Situ. Pohon apa? Penting Putri. Lembu. Kita pun Penting Putri jual kemarin 25 juta. Itu. Kalau sendiri sih rata-rata 25, 30 udah lah. Ya, ya. Ya, tapi kalau udah juara udah tahu saya nanti gimana. Apa lagi tanya tentang sedikit, ayo. Kita sharing ayo. Tentang media. Kalau media sih pada gunakan di sini adalah pasir malang. Habis Komposisi itu pasir malang itu campur dengan sekam bakar. Ya. Habis kokopit dikit. kokopit. Ya, itu udah campur. Terus Koi kotoran kambing. oh sama koi. Ya. Dikit itu aja. Tapi di Gunung Kidul mungkin perlu menyesuaikan ya, karena wilayah kan beda-beda ya. Ya. Kalau pada gunakan itu di sini. Kenapa perlu ada sekam dikit, sekam sama kokopit? Biar agak lembab dikit. Karena cuaca ini kan panas. Ya. Wah sekali. Kalau tempat saya kan 100 meter dari pantai. Tahu dah. Kebun saya. Nggak masalah, lebih bagus kan. Ya, ya. Jadi biasanya daunnya subur sekali. Ya. Nah, cuman sekarang tantangan kita di sana membuat karakter tua itu. Nah, ya itu. Sudah tua, tapi karakter lebih tua. Iya. Gimana caranya? Berarti kan harus melakukan penekukan dari Iya. kecil. Kalau saya menekuk sendiri paling aman tuh posisi seperti ini. Dari kecil gitu. Ya, jangan terlalu besar. Kalau besar nggak semua. Patah. Tapi nekuknya sekali Mas, jangan banyak. Kalau banyak nanti retak dia. Jadi ujung-ujungnya nggak berkembang. Lama berkembangnya. Nah, contoh kayak ini loh. Nah kayak ini nih. Nah ini nih. Nah ini kan tahapan nih Mas. Ini kan dari tidak ada ini semua. Oh. Jadi kita buat tahapan seperti ini. Jadi potong, main cutting, pruning. Iya, iya, iya. Kalau teman-teman lihat pohonnya ini kan, wah belum rapet nih, belum lengkap. Memang di setting awal seperti itu kalau kita buat kerangka. Jadi sudah kerangka terbentuk, baru kita lebatkan daun. Tuh. Iya, iya. Nah itu. Apa lagi? Kalau beda udah, apa lagi Mas?